Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intana, kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi geometri dimensi 3. Pengertian geometri dimensi 3. Geometri dimensi 3 membahas mengenai pengukuran yang dilakukan terhadap bangun ruang. Bangun yang memiliki ruang untuk diisi. Contoh-contoh bangun ruang dipelajari antara lain balok, kubus, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Jenis-jenis geometri dimensi 3 yaitu 1 kubus, 2 prisma, 3 balok, 4 limas, 5 silinder, 6 kerucut, dan ke-7 bola. Yang pertama, kubus. Kubus merupakan bangun ruang dibatasi oleh 6 bujur sangkar yang saling kongruen. Ke-6 bujur sangkar disebut sisi kubus, dan garis yang menjadi perpotongan dua sisi kubus disebut rusuk kubus. Prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki dua bidang yang sejajar dan kongruen yang disebut penampang. Bidang yang menghubungkan kedua penampang disebut selimut prisma. Ada 3 macam prisma, yaitu prisma segi 3, prisma segi 4, dan prisma segi 5. Selanjutnya balok. Balok memiliki 6 sisi di mana masing-masing sisi yang berhadapan saling kongruen. Balok memiliki 12 rusuk dengan 3 kelompok panjang yang berbeda, yaitu P, L, dan T seperti di bawah ini. Selanjutnya limas. Limas merupakan bangun ruang yang terdiri dari satu bidang alas dan selimut bangun yang berbentuk bidang-bidang segitiga. Satu titik dari masing-masing segitiga saling bertemu di sebuah titik disebut titik puncak limas. Selanjutnya silinder. Silinder merupakan bangun ruang yang memiliki dua bidang penampang berbentuk lingkaran yang sejajar dan kongruen. Bidang selimut silinder merupakan bidang persegi panjang yang dilengkungkan secara mulus mengikuti keliling bidang lingkarannya. Selanjutnya kerucut. Kerucut merupakan bidang ruang yang terdiri dari satu bidang alas lingkaran dan sebuah titik puncak dengan selimut bidang berbentuk juring lingkaran, dan busurnya dilengkungkan semulus keliling lingkarannya. Selanjutnya bola. Bola merupakan bangun ruang yang tidak mempunyai bidang alas dan titik pojok. Bola merupakan himpunan titik dalam dimensi 3 yang memiliki jarak sama terhadap satu titik tertentu, yang disebut pusat bola. Jarak pusat bola ke titik-titik permukaan lingkaran disebut jari-jari bola. Selanjutnya dimensi 3, kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang ke-1, kedudukan titik terhadap garis. Sebuah titik dapat terletak di sebuah garis atau di luar garis. Jika titik terdapat di sebuah garis, maka jarak titiknya 0. Dan jika titik terletak di luar garis, jaraknya dihitung tegak lurus terhadap garis. Contohnya, pada gambar di bawah ini diketahui sebuah titik B terhadap garis G. Titik B memiliki jarak terhadap garis G sejauh garis putus-putus B ke B, di mana B merupakan proyeksi tegak lurus titik B pada garis G. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Sebuah titik dapat terletak di sebuah bidang atau di luar bidang. Jika titik terdapat di sebuah bidang, maka jarak titiknya 0. Dan jika titik terletak di luar bidang, jaraknya dihitung tegak lurus terhadap bidang. Contohnya, pada gambar di atas diketahui sebuah titik P terhadap bidang V. Titik P di luar bidang V sehingga memiliki jarak terhadap bidang V sejauh garis tegak V ke V, di mana V merupakan proyeksi tegak lurus titik pada P bidang V. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama, dua buah garis dapat dikatakan sebagai berikut. Berpotongan jika kedua garis bertemu di sebuah titik. Yang kedua, berhimpit jika seluruh titik yang dilewati garis G juga dilewati garis H. Yang ketiga, sejajar jika kedua garis berada pada bidang yang sama dan tidak akan bertemu pada suatu titik. Dan yang keempat, bersilangan jika masing-masing garis berada pada bidang yang saling bersilangan. Tegak lurus. Contohnya, antara satu garis dan garis lainnya juga punya kedudukan. Ada 3 macamnya. Pertama, garis yang saling berhimpit. Kedua, garis yang berpotongan. Dan yang ketiga ialah garis yang bersilangan.
Garis yang berpotongan itu terletak di bidang yang sama. Dan yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, terletak pada bidang jika seluruh garis berada pada bidang sehingga seluruh titik pada garis saling berhimpit dengan titik-titik pada bidang. Tidak ada jarak antara garis dan bidang. Yang kedua, sejajar bidang. Jika seluruh titik pada garis memiliki jarak yang sama terhadap misal jarak titik A di garis terhadap titik A di bidang adalah sama dengan jarak titik B di garis terhadap titik B di bidang. Dan yang ketiga, memotong bidang. Jika garis dan bidang saling tegak lurus. Contohnya, sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis tersebut juga terletak pada bidang. Seperti gambar di bawah ini, sebuah garis dikatakan sejajar bidang jika garis dan bidang tidak mempunyai satupun titik persekutuan, seperti gambar di bawah ini. Yang kelima, kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama, berhimpit jika seluruh titik yang ada di bidang berada pada bidang. Yang kedua, sejajar jika seluruh titik pada kedua bidang berada pada jarak yang sama. Yang ketiga, berpotongan jika kedua bidang bertemu di sebuah garis. Contoh, kedudukan bidang terhadap bidang lain ada 3 kemungkinan, yaitu berhimpit, sejajar, dan berpotongan. Dua bidang dikatakan berhimpit jika setiap titik terletak pada kedua bidang seperti gambar di bawah ini. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.